Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Puput Indah Lestari, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, program studi Manajemen Bisnis dengan NIM 9314222107. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Keuangan Mahasiswa dalam menggunakan layanan peer-to-peer lending. Studi kasus pada mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Nah, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS. Untuk memperdalam pembahasan saya, akan membahas latar belakang, yaitu perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Seperti perkembangan vintage, khususnya pada peer-to-peer lending yang mempermudahkan akses keuangan bagi mahasiswa. Dengan data OJK pada tahun 2022 telah mencatat 62% penggunaan peer-to-peer lending yang berusia 19 tahun hingga 34 tahun. Namun, dengan rendahnya literasi keuangan pada generasi Z atau sering kita kenal dengan Gen Z, ini tercatat sebesar 44,4% yang dapat meningkatkan resiko keputusan keuangan yang kurang bijak. Banyaknya mahasiswa menggunakan pinjaman tanpa memahami bunga dan resiko gagal bayar, seperti kasus pinjaman online mahasiswa di IPB pada tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending guna untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diteliti, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo dalam menggunakan peer-to-peer lending. Yang kedua, yaitu bagaimana hubungan antara literasi keuangan dan keputusan keuangan mahasiswa dalam menggunakan layanan peer-to-peer lending. Yang ketiga, yaitu faktor apa dalam literasi keuangan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Dari rumusan masalah terdapat tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menganalisis tingkat literasi keuangan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo dalam menggunakan layanan peer-to-peer lending. Yang kedua yaitu menjelaskan hubungan antara literasi keuangan dan keputusan keuangan mahasiswa dalam menggunakan layanan peer-to-peer lending. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor dalam literasi keuangan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan peer-to-peer lending. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Terdapat 3 teori yang mendukung penelitian, yaitu yang pertama, literasi keuangan. Literasi keuangan ini merupakan kemampuan individu dalam memahami dan mengelola keuangan untuk kesejahteraan finansial. Yang kedua yaitu keputusan keuangan mahasiswa. Keputusan keuangan mahasiswa merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dalam mengelola keuangan individu. Yang ketiga yaitu peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini merupakan sistem pinjam-meminjam berbasis teknologi tanpa perantara bank, dengan keunggulan yaitu proses yang cepat, tanpa agunan, serta bunga yang kompetitif. Namun, di balik kemudahan tersebut, memiliki resiko seperti bunga yang tinggi,
gagal bayar, serta vintage ilegal. Nah, ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, yaitu yang pertama penelitian oleh Dinda Faradilla dan Abdul Rafiq pada tahun 2023 dengan judul yaitu Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan dan Intensi minjam dari intensi meminjam dari pinjaman online atau peer-to-peer lending pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Dengan hasil yaitu tingkat literasi keuangan tidak selalu berbanding lurus dengan keputusan mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Mahasiswa tetap bisa terjebak dalam pinjaman digital meskipun mereka memiliki pemahaman dasar tentang keuangan. Nah, penelitian yang kedua yaitu oleh Atia Tillah, Haris Al-Amin, dan Abdul Halim pada tahun 2024 dengan judul yaitu Pengaruh Literasi Keuangan dan Informasi Akuntansi Terhadap Minat Menggunakan Peer-to-Peer Lending Syariah pada Mahasiswa Tata Niaga. Dengan hasil yaitu penelitian ini memberikan perspektif mahasiswa tingkat literasi keuangan dapat mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam memilih jenis layanan peer-to-peer lending, bukan hanya keputusan untuk menggunakan atau tidak. Nah, jika literasi keuangan tinggi, mahasiswa lebih cenderung mempertimbangkan faktor etika dan prinsip keuangan sebelum mengambil keputusan. Penelitian yang ketiga yaitu oleh Deva Norrahma dan Ratna Chandrasari pada tahun 2024 dengan judul yaitu The Effect of Financial Literacy, Digital Literacy and Performance Expectancy on Intention Behavior to as Peer-to-Peer Lending. Dengan hasil yaitu penelitian ini menarik karena menunjukkan bahwa literasi keuangan saja tidak cukup untuk mengurangi ketertarikan mahasiswa dalam menggunakan peer-to-peer lending. Justru faktor seperti literasi digital dan ekspektasi kerja lebih berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Ada 3 hipotesis yaitu H1, dengan tingkat literasi keuangan mahasiswa berpengaruh terhadap keputusan keuangan dalam menggunakan layanan peer-to-peer lending. H2 yaitu semakin tinggi literasi keuangan mahasiswa, semakin bijak keputusan keuangan mereka dalam menggunakan layanan peer-to-peer lending. H3 yaitu pengetahuan keuangan merupakan faktor dalam literasi keuangan yang paling berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan peer-to-peer lending. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada angkatan tahun 2022. Nah, pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa manajemen memiliki pemahaman akademik terkait keuangan, sehingga sangat relevan dengan penelitian mengenai literasi keuangan dan keputusan keuangan dalam penggunaan layanan peer-to-peer lending. Nah, waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga bulan April pada tahun 2025. Yang selanjutnya yaitu jenis dan desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Nah, pendekatan deskriptif ini
digunakan untuk menggambarkan tingkat literasi keuangan mahasiswa serta bagaimana mereka membuat keputusan finansial dalam menggunakan layanan peer-to-peer lending. Pendekatan asosiatif digunakan untuk menguji hubungan antara literasi keuangan dan keputusan keuangan mahasiswa dalam menentukan penggunaan layanan peer-to-peer lending. Desain penelitian yang digunakan adalah survei cross-seksional, yaitu data dikumpulkan dalam satu periode waktu tertentu untuk menganalisis hubungan antara variabel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo pada angkatan tahun 2022 yang mengenal atau menggunakan layanan peer-to-peer lending. Tingkat pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang pernah menggunakan atau mengenal layanan peer-to-peer lending, mahasiswa yang memiliki pemahaman dasar mengenai konsep keuangan dan manajemen keuangan pribadi. Nah, jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat toleransi yaitu kesalahan 5%. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, data dikumpulkan melalui kuesioner yang digunakan sebagai alat utama dalam memperoleh data yang berkaitan dengan tingkat literasi keuangan mahasiswa serta keputusan mereka dalam menentukan penggunaan layanan peer-to-peer lending, dan studi literatur dalam data sekunder diperoleh dari jurnal akademik, laporan OJK, serta penelitian terdahulu yang relevan. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Saya menggunakan uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, dan uji regresi linier sederhana. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.